Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur tulis ya, di SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis melalui tes UTBK. Di sini saya akan mengupas data yang mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. 10 prodi di UNER yang paling ketat di SNBT UNER tahun 2023. Nanti di sini saya akan mengupas 10 prodi yang paling ketat. Paling ketat itu berarti antara jumlah kuota dengan jumlah peminat itu deltanya atau bedanya sangat jauh, dan 10 kode yang paling sepi peminat artinya yang berpeluang tinggi teman-teman bisa lolos karena persaingannya sangat kecil. Baik, saya akan buka datanya satu persatu, tapi kira-kira berapa ya skor UTBK yang layak atau yang bisa kompetitif supaya lolos di SNBT UNER? Ikuti video berikutnya karena nanti akan saya kupas skor-skor UTBK tahun lalu yang bisa diterima di UNER itu ada di kisaran angka berapa. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, saya akan mulai dari 10 prodi yang paling ketat atau paling tinggi peminat dan juga apa itu paling tinggi persaingan. Yang pertama pasti FK UNER. Kedokteran UNER tahun ini di SNBT kuotanya itu 90, tapi peminatnya 3.150. Sehingga angka keketatannya 2,86. Nanti peluang untuk bisa lolos hanya 2,86 atau 3% saja. Nomor dua ada ternyata ada ilmu komunikasi ya. Kuotanya hanya 45 tahun ini, peminatnya 1.252. Sehingga angka persaingannya itu 3,59. Peluangnya hanya 3%, 3,5% saja. Nomor tiga ada psikologi. Kuotanya 75, ini sebenarnya lumayan banyak, tapi peminatnya 1.965. Luar biasa sekali. Sehingga keketatannya di angka 3,82, hanya 3,82% saja peluangnya. Bayangkan persen atau itu persen peluang diterimanya hanya 3%. Ini angka yang sangat ketat sekali. Nomor 4 ada ilmu gizi, kuotanya 48, tapi yang mendaftar di 1.103, sehingga angka keketatannya itu 4,35. Nomor 5 ada sistem informasi. Ini belum lama ya, mungkin baru umur 4 sampai 5 tahun, tapi selalu meningkat peminatnya. Kuotanya hanya 36, peminatnya 813. Keketatannya 4,43. Nomor 6 ada prodi farmasi, kuotanya 84, tapi peminatnya 1.873, sehingga keketatannya di angka 4,48. Nomor 7 ada kesehatan masyarakat FKM, kuotanya 72, tapi peminatnya 1.556, sehingga angka keketatannya 4,63. Nomor 8 ternyata ilmu keperawatan. Kuotanya 72, sebenarnya ini kuotanya cukup banyak, tapi peminatnya juga tidak kalah banyak, 1.493, sehingga keketatannya 4,82. Nomor 9 ada teknologi sains data. Ini juga prodi yang belum lama, baru berumur 3 sampai 4 tahun belakangan. Kuotanya 36, tapi peminatnya 698, sehingga angka keketatannya 5,16. Dan yang terakhir nomor 10 yang sengaja saya kupas 10 besar ya, FKG, kedokteran gigi, 75 kuotanya, peminatnya 1.431, sehingga keketatannya di angka 5,24. Ke 10 prodi ini teman-teman yang ingin memilih harus mempersiapkan dengan baik, menyiapkan dengan benar-benar siap supaya angka skornya tinggi dan masih berpeluang untuk bersaing karena peluangnya sangat-sangat kecil, 5% ke bawahnya, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Nah, berikutnya yang paling bawah ini adalah 10 prodi yang persaingannya kecil ya, atau yang punya peluang tinggi untuk bisa diterima. Sama satu adalah ekonomi Islam. Kuotanya cukup banyak 60 dan peminatnya hanya 383, sehingga peluang diterima itu 15,67% atau mendekati 16% ya. Angka yang luar biasa besar dibandingkan kalau tadi yang hanya 3,4%, ini 15,67%. Nomor dua ada rekayasa nanoteknologi, kuotanya 30, peminatnya hanya 186, keketatannya di 16, peluangnya 16%. Nomor tiga ada matematika, kuotanya hanya 27, tapi peminat juga hanya kecil, 167, keketatannya hanya 16,17%. Kemudian kesehatan masyarakat, tapi yang di kampus Banyuwangi, kuotanya lumayan 30 dan peminatnya hanya 181, sehingga keketatannya 16,57%, di angka mendekati 17% ya. Kemudian ada prodi kimia, kuotanya 27, peminatnya hanya 153, keketatannya
17,65% mendekati 18%. Jadi angkanya lumayan dan ini bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan. Di nomor 6 ada teknologi hasil perikanan THP, kuotanya lumayan 42, peminatnya hanya 235 sehingga keketatannya atau persaingannya 17,87. Kemudian ada prodi aquacultur, kuotanya 48, peminatnya 263, keketatannya 18,25. Nomor 8 ada kedokteran hewan FKH, tapi di kampus Banyuwangi kuotanya hanya 30 dan yang daftar hanya 164, keketatannya 18,29. Ada prodi nomor 9 ini aquacultur dan di kampus Banyuwangi hanya 18 kuotanya, pendaftarnya hanya 60. Jadi sepertiganya diterima ya, karena keketatan 30, peluangnya 30% lah. Artinya sepertiga peluangnya itu bisa lolos. Dan yang terakhir ini prodi fisika, kuotanya hanya 24, tapi peminatnya juga hanya 62. Keketatannya 38,7, mendekati 40%. Artinya ini prodi-prodi ini dengan apa itu data seperti ini bisa jadi teman-teman kalau ingin diterima di jalur tulis, salah satunya strateginya adalah pilihlah prodi yang keketatannya itu tinggi, angkanya tinggi ya, artinya persaingannya rendah. Karena peluangnya semakin tinggi. Dengan angka yang tinggi ini menunjukkan peluang juga semakin tinggi. Baik, mungkin ini informasi yang bisa saya bagi terkait dengan prodi-prodi di UNER, baik yang paling ketat dan yang paling tidak ketat. Semoga membantu dan tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.